balik lagi di Cikuruku Podcast. Yeay, halo. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu lagi nih, tamu yang sama kayak kemarin. Ada Sila dan Seka. Halo. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui ya, kalau misalnya di Palembang itu lagi ada yang namanya kabut asap. Nah, coba Sila tahu nggak sih apa itu kabut asap? Nah, jadi seperti yang kalian ketahui ya, kalau misalnya Palembang itu lagi dilanda sama yang namanya kabut asap. Nah, Sila tahu nggak sih apa itu penyebab dari kabut asap? Jadi kabut asap itu merupakan kasus pencemar udara berat yang bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan yang terjadi karena beberapa penyebab, yaitu salah satunya pembakaran hutan. Oh, jadi gitu ya. Nah, kalau Sila tahu nggak sih dampak-dampak dari kabut asap itu apa aja? Dampak dari kabut asap itu sebenarnya banyak banget kan, cuma salah satunya itu ada terjadinya iritasi terhadap mata, iritasi terhadap kulit, dan peradangan dalam sistem pernapasan. Gitu. Nah, bahas-bahas tentang kabut asap, kayaknya kabut asap itu juga ada hubungannya ya sama teks eksposisi ya. Iya, benar. Coba, kalian tahu nggak sih apa itu teks eksposisi? Jadi teks eksposisi itu merupakan sebuah bentuk tulisan yang menjelaskan suatu ide, pokok pikiran, terus pendapat, informasi maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Oh ya, jadi gitu ya. Nah, maksudnya tahu nggak sih tujuan dari teks eksposisi itu apa? Tujuan dari teks eksposisi sendiri itu adalah untuk menyampaikan dan menjelaskan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Oh, jadi gitu ya teks eksposisi itu ya. Nah, teks eksposisi itu ada dua macam, kayak ada ciri-ciri sama strukturnya. Kalau Sila tahu nggak ciri-cirinya ada apa? Jadi teks eksposisi itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama itu berisi informasi dan pengetahuan. Yang kedua itu bahasa yang baku. Yang ketiga itu bersifat objektif dan tidak memihak. Dan yang terakhir itu ada penulisan yang lugas, padat, singkat, dan jelas. Jadi ciri-ciri teks eksposisi ini bisa digunakan untuk membedakan yang mana yang teks eksposisi dan berbagai teks lainnya dengan berbagai teks lainnya. Jadi gitu ya ciri-ciri teks eksposisi ya. Nah, kalau strukturnya ada apa aja sih? Nah, kalau untuk struktur itu terdiri dari ada 3 struktur. Yang pertama itu ada tesis. Tesis itu berisi tentang pengenalan isu, terus ada masalah atau pernyataan umum, dan topik yang akan dibahas. Yang kedua itu ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu berisi tentang pendapat atau argumen penulis, dan di bagian ini juga bisa disampaikan fakta-fakta yang ada untuk mendukung argumen para penulis. Terus yang terakhir itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu berisi tentang pertanyaan ringkas dan kesimpulan. Oh, jadi ternyata kalau itu masuk dalam teks eksposisi ya, karena berisikan fakta-fakta sama informasi yang ada. Oke, mungkin sekian segitu aja podcast dari kami ya mengenai kabut asap dan juga teks eksposisi. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.